Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator, sebelumnya perkenalkan nama saya Zainab, Stanbook A251200048 dari Prodi Pendidikan Kimia, dan kedua teman saya. Perkenalkan nama saya Rosalia, Stanbook A2512009. Perkenalkan nama saya Andini dengan stambuk A251200034. Wawancara atau tanya jawab kepada Bapak mengenai karakteristik media pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kepada Andin dan Rosalia dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara mengenai materi karakteristik media pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama, seperti apa media pembelajaran yang Bapak ketahui? Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih atas kepercayaan adik-adik sekalian, Rosalia, Zainab, Andini. Sebelumnya perkenalkan juga saya Dian Rukmono, Sarjana Pendidikan, guru matematika di SMP Negeri 3 Lakea, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait dengan media pembelajaran, sebenarnya media ini tergantung dari kita memakainya. Yang pertama, sebelum penyusunan media pembelajaran pastinya kita harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Mulai dari analisis KIKD, kemudian pembuatan silabus, pembuatan RPP. Nah, di RPP inilah yang nanti akan menetapkan media pembelajaran apa yang kita gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan media, kalau dalam bentuk daring, biasanya kita menggunakan media pembelajaran. Media itu sebagai perantara untuk menyampaikan suatu pembelajaran, suatu materi kepada anak didik kita atau kepada murid kita. Yang pertama, kalau lewat daring, biasanya kebanyakan guru itu biasanya menggunakan Google Meet. Kenapa menggunakan Google Meet? Biasanya karena guru-guru itu kebanyakan sekarang itu mempunyai akun belajar ID, sehingga Google Meet itu bisa digunakan untuk merekam, seperti itu. Kemudian selain Google Meet juga ada juga namanya Zoom, bisa digunakan untuk proses pembelajaran melalui daring. Selain itu, media yang digunakan juga ada Google Classroom, sebagai pengiriman tugas-tugas kepada siswa juga mengirim tugas ke Google Classroom, itu merupakan media juga. Nah, selain media tersebut, itu kan hanya perantara sebagai tatap maya kepada kita. Media juga disiapkan oleh guru, misalnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint inilah yang nantinya berisi materi yang nantinya akan kita share screen baik di Google Meet maupun di sini di Zoom, itu bisa di share screen. Itulah nanti yang kita jelaskan kepada siswa. Itu merupakan media pembelajaran yang dibuat secara manual oleh guru di komputer masing-masing melalui aplikasi PowerPoint, seperti itu. Nah, biasanya juga selain PowerPoint, biasanya bisa juga menampilkan PDF, menampilkan buku, tergantung sih media pembelajaran apa yang digunakan. Yang intinya media pembelajaran itu ada dalam bentuk visual, hanya bisa dilihat, ada juga dalam bentuk audio visual, contohnya seperti YouTube. YouTube juga merupakan media yang sekarang ini paling interaktif, yang digunakan oleh seorang guru. Biasanya media YouTube ini dikirim ke WhatsApp juga sebagai media, seperti itu.
Selain WhatsApp, Facebook juga merupakan media-media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran daring. Tapi kalau untuk pembelajaran luring tatap muka di sekolah, biasanya itu hanya menggunakan PowerPoint karena kan tatap muka langsung. Kalau ini seperti ini namanya tatap maya. Jadi beda ya, beda pengucapannya. Kalau tatap muka berarti ketemu langsung. Kalau tatap maya seperti ini, ketemunya cuma di alam yang tidak jelas ini. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, nanti ada tambahan lagi. Terima kasih. Ya baik, berarti media pembelajaran di sini Pak berarti alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kan sekarang di sini kita berada di masa pandemi. Kalau dari Bapak sendiri, kan di sini tersedia banyak media-media yang digunakan untuk pembelajaran daring. Ditinjau dari karakteristiknya sendiri, Bapak sering menggunakan media yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Terkait dengan media yang sering saya gunakan, biasanya hanya kebanyakan PowerPoint, WA, WhatsApp, kemudian Facebook, itu yang biasa sering saya gunakan. Kemudian ada juga YouTube sedikit. Kemudian ada juga dalam bentuk podcast, rekaman suara untuk memberikan tugas kepada siswa, itu merupakan juga media seperti itu. Jadi media ini kan ada hanya bisa dilihat, kemudian ada juga yang hanya bisa didengar, tapi ada juga kedua-duanya, bisa didengar, bisa juga dilihat seperti itu. Jadi media itu secara yang setahu saya ada 3, audio visual, kemudian dalam bentuk audio seperti itu. Terkait yang sering saya gunakan biasanya PowerPoint. Kalau dalam proses pembelajaran daring ya kita biasanya menggunakan Gimit seperti itu. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke adik-adik sekalian. Dipersilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan keunggulan dari media pembelajaran yang Bapak sering gunakan? Oh, seperti itu. Jadi begini, untuk yang sekarang kalau kita gunakan yang model daring, model daring ini memang banyak sekali kekurangannya. Yang pertama, kalau misalnya kita gunakan Gimit, Gimit ini berarti kita Gimit atau atau Zoom dan sebagainya, yang namanya aplikasi daring itu pasti membutuhkan data. Nah, kebanyakan siswa ini kan kebanyakan itu dari kalangan misalnya yang orang tuanya dalam hal ini mata pencariannya petani. Jadi kalau setiap hari untuk Google Meet itu susah karena otomatis harus ada penyediaan pulsa. Sementara bantuan yang dari kementerian itu tidak mencukupi. Kalau digunakan untuk dalam 1 bulan itu tidak mencukupi. Jadi yang pertama kekurangannya itu harus membutuhkan data. Kemudian yang kedua fasilitas dari siswa itu sangat minim. Di sekolah saya saja dari seluruh siswa yang punya itu hanya sekitar 25% yang punya. Selebihnya itu tidak punya. Ada yang punya lagi, kemudian mereka tidak punya data. Kemudian akses internet juga lemah. Seperti ini tergantung dari internet yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian dari segi media misalnya WA
WA juga ini banyak juga kendalanya, karena yang masuk di grup WA itu cuma yang punya perangkat. Kalau misalnya dalam satu kelas itu cuma 9 dari misalnya lebih 20 orang, cuma 9 orang yang punya HP, berarti cuma 9 orang itu yang menerima informasi. Selain itu mereka disampaikan informasi seperti itu, tapi tidak bisa berinteraksi di WA, sehingga memang harus dilaksanakan tatap muka. Tapi kalau tatap muka itu pastinya semua permasalahan akan minim permasalahan. Tapi kalau daring, ini banyak sekali permasalahan. Seperti itu. Jadi yang intinya permasalahan kalau daring yaitu pulsanya kurang, kemudian perangkatnya siswa itu kurang juga, kemudian siswa juga kurang paham dengan penggunaan IT sekarang, apalagi menggunakan Google Classroom. Mereka tidak bisa ya, bukan tidak bisa, artinya karena jarang mungkin menggunakan, jadi kurang paham seperti itu. Kemudian terkait kelebihannya, kalau kelebihannya kita tidak perlu bertemu tatap muka, artinya bisa terhindar dari COVID-19, itu otomatis kelebihan yang pertama. Kalau yang kelebihan yang kedua, kita tidak perlu bepergian. Kita hanya mengajar dari rumah, mempersiapkan perangkat dari rumah, tinggal stay di rumah, mengajar dari rumah, itu praktis, tidak mengeluarkan biaya bensin seperti itu. Karena saya sekarang kalau lalu mengajar di kampung sendiri di SMP 2 Lakea, tapi sekarang sudah pindah, begitu ya, sudah pindah, sudah dimutasi ke SMP Negeri 3 Lakea. Jadi agak jauh dari rumah ke sana, sekitar 10 kiloan, seperti itu. Jadi otomatis mempermudah proses pembelajaran, karena kita hanya kirim WA, kirim YouTube ke siswa, kirim tugas, mereka kembalikan lagi tugasnya lewat WA dan seterusnya. Itu lebih gampang, lebih mudah. Tapi itu kekurangannya juga, banyak juga siswa yang tidak punya perangkat, sehingga kita juga guru dalam memberikan penilaian, tidak semua siswa dapat dinilai seperti itu. Jadi mungkin hanya itu, saya kembalikan ke adik-adik sekalian. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Saya tutup saja ini. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.